Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan usaha dari Pabrik Tahu Haji AT dengan anggota Sabrina NPM 1, Hajar NPM 4, dan saya sendiri Sri Anggreni NPM 27, Sobir NPM 34, Livia NPM 40, dan Dewi NPM 47. Studi kelayakan usaha adalah penelitian dan penilaian tentang dapat atau tidaknya suatu proyek dilakukan dengan menguntungkan. Di daerah Pasir Tukul, Dusun Cileunyi, Wetan, RT 05 RW 04, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, usaha tahu yang bernama UMKM Tahu Sumedang Haji AT yang dimiliki oleh Bapak Haji Tamimi Harya sudah berdiri sejak tahun 2000. Semua data, fakta, dan berbagai pendapat yang ditemukan dalam studi kelayakan tersebut dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kelayakan pendirian UMKM ini. Lalu yang pertama ada aspek hukum. Aspek hukum adalah aspek yang mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. UMKM Tahu Sumedang Haji AT merupakan badan usaha milik swasta dengan bentuk badan usaha perseorangan yang didirikan oleh Bapak Haji Tamimi Harya yang sekarang sudah memiliki cabang satu yang dikelola atas nama keluarga dan memiliki NPWP untuk pembayaran pajak yang diurus oleh pemilik. UMKM ini memiliki dokumen surat keterangan usaha atau SKU, surat keterangan domisili usaha atau SKDU, sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga atau SPP PIRT. UMKM ini juga memiliki kendaraan mobil pick-up yang sudah memiliki surat izin kendaraan baik untuk karyawan yang bertugas dalam transportasi dan pemilik usaha, serta bukti diri seperti KTP dan KK dari pemilik usaha. UMKM Tahu Sumedang Haji AT memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi sebuah usaha yang memiliki landasan hukum. Badan usaha setelah di scale up adalah PT atau perseroan terbatas, serta memperoleh dokumen dalam aspek hukum yang cukup kuat seperti IMB, FIUP, HO, dan TDP. Dokumen lain yang penting untuk proses scale up yaitu pembuatan legalitas produksi agar mendapatkan surat izin edar BPOM MD. Selain itu mendaftarkan produk ke LPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal. Selanjutnya. Pada aspek pasar dan pemasaran, harga tahu yang semula Rp38.000 per loyang menjadi Rp42.000 per loyang. Hal ini ditingkatkan selaras dengan peningkatan fasilitas produksi dan peningkatan kualitas produk. Penjualan yang semula dipasarkan melalui pedagang asongan dan melalui penjual pasar dengan tidak menggunakan kemasan, melainkan menggunakan ancak yang langsung dari proses produksi, akan dikembangkan menjadi penjualan yang diperluas dengan platform online seperti media sosial, Sayur Box, dan Happy Fresh, dan juga akan dikembangkan penjualan offline. Selanjutnya ada aspek keuangan. Tujuan dari menganalisis aspek keuangan ini untuk suatu studi kelayakan produk bisnis adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, dan menilai apakah proyek ini akan dapat berkembang terus. Sebelum melakukan scale up, Pabrik Tahu Sumedang Haji AT memproduksi 20 gilingan dengan satu kali penggilingan menghasilkan 5 loyang. Alat yang digunakan juga masih sederhana dengan teknologi lama. Gaji karyawan dan utilitas masih dibilang rendah karena belum diperhitungkan dengan benar dan matang. Setelah melakukan scale up, Pabrik Tahu Sumedang Haji AT memproduksi 40 gilingan per harinya. Alat yang digunakan setelah melalui upgrade dimulai dari mesin, peralatan, dan memperluas wilayah pabrik. Gaji karyawan dan utilitas disesuaikan dengan pekerjaan masing-masing. Ada beberapa perhitungan yang digunakan untuk suatu studi kelayakan aspek keuangan, yaitu ada NPV, IRR, BEP, PP, dan ARR. Untuk hasil analisis sebelum scale up, PP yang didapatkan yaitu 2 tahun 4 bulan dengan maksimal UMKM itu 5 tahun dan dinyatakan layak. Untuk NVP-nya 126.179.770 untuk standar UMKM-nya lebih dari 0 dan dinyatakan layak. ARR-nya 47% dengan minimal 35% dinyatakan layak. IRR-nya 11,2% dengan
diskon faktornya 11% dinyatakan layak, dan PI-nya 100,28% dan dinyatakan layak. Setelah melakukan analisis scale up, payback period yang didapatkan yaitu 2 tahun 2 bulan, maksimal untuk standar industri itu 5 tahun, dan dinyatakan layak. NVP-nya sebanyak Rp72.440.073, lebih dari 0 dinyatakan layak. ARR-nya 60% dengan minimal 30% dinyatakan layak. IRR 31% dinyatakan layak, dan PI-nya 111,8% dinyatakan layak. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan operasi. Untuk lokasi tahu ini berada di Pasir Tukul, Dusun Cileunyi Wetan, RT 5, RW 4, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Lokasi usaha ini tidak berubah setelah scale up karena sudah dianggap tepat di mana berdekatan dengan konsumen. Pengiriman tahu secara pribadi, kondisi budaya ini cukup mengganggu masyarakat sekitar sehingga pada tahap scale up menggunakan teknologi yang dapat meminimalisir ketidaknyamanan. Untuk produksi yang dilakukan berskala semi modern karena hanya menggunakan teknologi penggiling dan sisanya tradisional. Sehingga pada tahap scale up menambah teknologi yaitu penggiling dan pengempres dua fungsi, di mana dia bisa mengempres dan mencetak adonan tahu, namun tetap terdapat proses tradisional untuk mempertahankan cita rasa, yaitu dengan menggunakan kayu bakar pada proses perebusan. Untuk biaya bahan baku sendiri yaitu Rp79.425.000 pada sebelum scale up dan setelah scale up, yaitu menjadi Rp91.650.000. Untuk bahan baku utama yaitu kacang kedelai diperoleh dari supplier tetap untuk menjaga konsistensi dari produk. Untuk letak supplier sendiri masih di daerah sekitar Bandung, sehingga biaya distribusi lebih rendah dan lebih mudah untuk rutin dalam pengambilan bahan baku. Untuk tata letak sendiri sebelum scale up terdapat pada gambar, di mana tata letaknya ini masih kurang baik, sehingga pada tahap scale up memperbaiki tata letak sesuai dengan proses produksi dan menambah ruangan untuk menunjang proses produksi. Untuk luas produksi sendiri hanya di sekitar pabrik, yaitu berada di daerah Cileunyi dan sekitarnya. Pada tahap scale up diperluas tidak hanya untuk memasok jongko-jongko, pedagang asongan, bahkan meluas mencapai keluar kota. Area pabrik diperluas mencapai 1.360 meter persegi. Selanjutnya, di sini terdapat diagram proses di sebelah kiri, yaitu terdapat diagram material proses produksi sebelum scale up, dan di tengah terdapat diagram flow setelah scale up, di mana secara keseluruhan prosesnya sama, yaitu terdiri dari persiapan bahan baku, perendaman, kemudian penggilingan, perebusan, penyaringan, pembibitan, pengepresan, dan pencetakan, penggaraman, serta penggorengan. Yang membedakan yaitu setelah scale up, yaitu terdapat proses pengemasan dan pengendalian mutu sebelum produk tahu Sumedang dipasarkan oleh konsumen. Selanjutnya, di sebelah kiri ini merupakan neraca massa sebelum scale up, dan di sebelah kanan merupakan neraca massa setelah scale up. Terdapat pada proses perendaman, perebusan dan penyaringan, pengepresan dan pencetakan, penggilingan, penggumbalan, pemberian bumbu. Selanjutnya, di sini juga terdapat neraca massa pada proses penggorengan seperti totalnya 183 sebelum scale up dan setelah scale up 245,93. Di mana di sini juga terdapat neraca energi. Jadi energi yang dibutuhkan pada proses penggilingan yaitu sebesar 17.010 megajoule. Kemudian pada proses perebusan dan penyaringan terdapat neraca energi pula, di mana energi pemanasan air 6,63 megajoule, energi penguapan air sebesar 723,426 megajoule, dan energi perebusan. Kemudian lanjut. Berikut ada tabel activity relationship chart yang dibuat untuk merencanakan keterkaitan antara stasiun kerja berdasarkan derajat hubungan kegiatan yang dinyatakan penilaian dengan menggunakan huruf dan angka
yang menunjukkan alasan untuk sandi tersebut. Jadi di sini ada angka-angkanya yang dijelaskan pada tabel yang ada di sebelah kanan. Lanjut. Berikut gambaran diagram hubungan ruangan yang digambarkan berdasarkan penilaian dari ARC tersebut. Lanjut kembali. Nah, berikut adalah denah 2 dimensi setelah ARC. Ada yang berbentuk blok layout atau diagram blok dengan skala tertentu yang merepresentasikan bangunan. Dan ada juga denah 2 dimensi yang dilengkapi dengan ukuran ruangan-ruangan yang ada. Adanya penambahan ruangan pada denah yang baru seperti adanya ruang karyawan yang memadai, musola, ruang kepala produksi, ruang logistik, ruang marketing, ruangan keuangan, dan ruang direktur. Dan juga terdapat tempat ampas dan limbah yang memadai serta gudang yang memadai, serta dilengkapi dengan tempat parkir, pos satpam, dan tempat loading barang yang disertai dengan lapangan parkirnya. Lanjut. Berikut gambaran denah 3 dimensi setelah ARC. Next. Nah, selanjutnya membahas mengenai aspek manajemen dan organisasi. Pada tahap sebelum scale up, ini yang pertama itu ada pemilik, kemudian pengawas, dan juga karyawan. Nah, untuk rekomendasi scale up yang kita berikan adalah menjadi lebih banyak dari sisi organisasinya atau manajemen sumber daya manusianya. Yang pertama, jadi ada owner 1 orang, direktur utama, kepala produksi, kepala marketing, quality control, karyawan, salesman, logistik, office boy, dan juga quality assurance. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya ada aspek sosial ekonomi dan aspek lingkungan. Untuk aspek sosial ekonomi, untuk kondisi saat ini, yaitu UMKM Tahu Sumedang Haji Ate memiliki lokasi yang berdekatan dengan pemukiman rumah warga. Karyawan yang bekerja di UMKM ini sebanyak 12 orang dan diberlakukan sistem shift. Gaji yang didapatkan berbeda-beda setiap orangnya. UMKM Tahu Sumedang Haji Ate masih bersifat perseorangan sehingga belum memberikan dampak pada pemerintah. Untuk rekomendasi scale up-nya, apabila UMKM Tahu Sumedang Haji Ate sudah dilakukan scale up menjadi skala industri atau PT, disinilah akan terbentuk lapangan kerja yang luas untuk warga sekitar. Setelah melakukan scale up, Tahu Sumedang Haji Ate akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja seperti bagian quality control, logistik, marketing, dan lain-lain. Untuk aspek lingkungan, pada pabrik UMKM Tahu Sumedang Haji Ate ini, penanganan limbah padatnya dilakukan dengan memanfaatkan limbah tersebut menjadi pakan ternak. Sedangkan limbah padat ini menghasilkan fermentasi asam cuka yang nantinya akan menimbulkan bau. Lalu limbah cair yang dihasilkan dari pembuangan tahu ini dibuangnya masih ke sungai. Untuk rekomendasi scale up-nya sendiri, itu akan menggunakan pengolahan limbah dengan metode kombinasi biofilter aerobik dan anaerobik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban bahan organik atau lemak. Selain itu juga, pembuangan limbah cair dapat disalurkan ke IPAL. Berikut merupakan skema instalasi pengolahan air limbah pabrik tahu Sumedang Haji Ate. Selanjutnya ada utilitas. Air, listrik, dan solar merupakan jenis utilitas yang diperlukan dalam industri tahu untuk bekerja secara optimal. Yang pertama ada utilitas air, yaitu unit penyediaan air merupakan salah satu unit utilitas yang bertugas menyediakan air untuk kebutuhan pabrik. Air selama proses produksi bisa dilihat pada PPT secara detail dibutuhkan dalam pembuatan tahu untuk perendaman, penggaraman, perebusan, dan penggilingan. Jumlah air yang dibutuhkan setiap produksi adalah 532 liter per hari. Kemudian ada air untuk sanitasi, ditujukan pada sanitasi peralatan dan ruangan, dengan perincian untuk sanitasi peralatan yaitu 500 liter per hari, dan air untuk sanitasi ruangan dengan luas ruang seluruh pabrik diperkirakan 222 meter persegi, dibutuhkan air sebesar 33,3 liter per hari. Selanjutnya,
Air juga dibutuhkan dalam pencucian kemasan yang membutuhkan air sebanyak 140 liter per hari. Lalu air untuk keperluan karyawan dikategorikan sebagai air yang digunakan untuk keperluan buang air kecil, buang air besar, wudhu, dan cuci tangan setiap hari. Jumlah kebutuhan air untuk keperluan karyawan disesuaikan dengan frekuensi kegiatan dan jumlah karyawan yang bekerja, di mana didapatkan jumlah air sebesar 1.517 liter per hari dengan rincian dapat dilihat pada tabel PPT. Dapat disimpulkan kebutuhan air pabrik sekitar 2.722 liter per hari. Pemenuhan kebutuhan air dilakukan dengan bantuan jet pump dengan daya listrik sebesar 12.500 watt per hari. Diperoleh daya listrik untuk pemenuhan air untuk pabrik tahu tersebut sebesar 12,5 kWh per hari yang dapat dikenakan biaya utilitas air sebesar 18.341 per hari. Selanjutnya, untuk selanjutnya ada listrik. Jadi listrik ini merupakan energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan, ataupun menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi lain. Nah, untuk pabrik tahu Sumedang HJAT ini, untuk listrik ini digunakan untuk beberapa keperluan seperti penerangan, keperluan mesin pengolahan tahu dan pengolahan non tahu, kebutuhan kantor, pendingin ruangan, dan sebagainya. Nah, pemenuhan kebutuhan listrik diperoleh dari PLN. Selain itu, pabrik juga menyediakan generator yang menggunakan bahan bakar solar. Tenaga listrik yang berasal dari PLN berfungsi sebagai sumber listrik utama, sedangkan generator digunakan sebagai cadangan listrik jika tiba-tiba terjadi pemadaman listrik. Ini adalah rincian listrik untuk penerangan pabrik. Untuk lampu yang digunakan di pabrik tahu Sumedang HJAT ini ada 4 jenis, yaitu lampu TL 15 watt, 20 watt, 40 watt, dan 100 watt. Untuk rincian penggunaan lampu sudah terlampir di tabel PowerPoint. Lalu untuk selanjutnya ada listrik untuk daya mesin dan peralatan, digunakan untuk mesin penggiling kacang. Lalu untuk peralatan kantor dan mesin pengolahan non tahu ada dispenser, mesin kasir, jet pump, laptop, dan printer. Untuk pendingin ruangan digunakan pada beberapa ruangan seperti musola, ruangan penjualan, dan lain sebagainya. Untuk blower hanya digunakan di ruang produksi. Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diperoleh bahwa total daya yang dimiliki oleh pabrik tahu Sumedang HJAT berdasarkan penjumlahan dari listrik untuk penerangan, mesin dan peralatan, untuk keperluan kantor dan peralatan non-pengolahan tahu, listrik untuk AC, dan untuk blower sebesar 76,753 kWh per hari atau 2.302,59 kWh per bulan. Untuk biaya utilitas listriknya 3.378.544,26 per bulan atau 40.542.531,1 rupiah per tahun. Kemudian mengenai kebutuhan solar untuk generator. Nah, 1 unit generator ini dibutuhkan sebagai cadangan pasokan kebutuhan listrik perusahaan jika nantinya terjadi kendala listrik. Nah, pabrik ini menggunakan generator dengan power factor 80% sehingga dapat dihitung kebutuhan listrik tiap harinya itu 76,753 kW per hari. Kemudian dihitung juga kapasitas generator yang dibutuhkan itu adalah 95,94125 kW. Nah, kemudian dihitung juga volume solar yang didapatkan yang dibutuhkan untuk 1 tahun itu sebesar 1.181,21 liter. Nah, ini pun dikali dengan lamanya bulan dan juga tahun dengan lamanya jam yang dibutuhkan dalam per hari itu 8 jam sehingga solar yang dibutuhkan selama 1 tahun yaitu 298,56 liter per tahun. Nah, untuk harga solar industri pada tahun 2021 ini yaitu 9.400 sehingga didapatkan kebutuhannya adalah 172,64 rupiah. Selanjutnya.
Nah, kemudian ini adalah total biaya utilitas dari pabrik tahu Sumedang HJAT ini. Nah, dari air yaitu 6.602.670 per tahun, kemudian dari listriknya itu adalah 40.542.531,1 per tahun, dan juga kebutuhan solarnya yaitu 280.172,64 per tahun, sehingga jumlah dari kebutuhan total utilitas ini adalah 40.829.306,41 per tahun. Selanjutnya. Selanjutnya ada aspek manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk kondisi saat ini, pabrik tahu HJAT memiliki 8 orang pekerja dengan kapasitas produksi 2 gilingan per hari. Pabrik tidak memiliki tim MSDM sehingga dapat menimbulkan resiko dari beberapa aspek. Setelah melakukan scale up, membuat tim MSDM dan menyusun struktur organisasi, para pekerja menjadi 37 orang yang memiliki tugasnya masing-masing sehingga dapat terbentuknya kondisi kerja yang teratur dan terpusat. Selanjutnya ada aspek K3. Tujuan dari sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja adalah meningkatkan efektivitas perlindungan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja, dan menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan juga efisien guna mendorong produktivitas. Untuk saat ini, karyawan atau pekerja pabrik belum memiliki pengetahuan dan informasi mengenai sistem manajemen K3, sehingga dapat menyebabkan risiko yang sangat berbahaya bagi pekerja. Setelah mendapatkan rekomendasi scale up, kita dapat memberikan edukasi kepada pekerja tentang sistem manajemen K3, sehingga dapat diterapkan kepada masing-masing karyawan untuk menjaga sesama dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Selanjutnya ada lampiran dari kegiatan kita. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.